Bayangkan kamu berada di negeri orang. Sendiri. Tak ada keluarga. Tak ada tempat mengadu. Lalu suatu hari kamu dituduh mencuri. Tanpa bukti. Tanpa pembelaan. Lalu dikurung. Dalam sebuah gudang sempit, gelap, tanpa makanan selama 7 hari 7 malam. Ini bukan cerita film. Ini adalah kisah nyata. Kisah Lina, seorang TKI dari Jawa Tengah, yang harus menghadapi mimpi buruk hanya karena dia bekerja di tempat yang salah, di waktu yang salah, kepada orang yang tak punya hati. Selamat datang di kisah yang akan membuka matamu tentang kenyataan pahit di balik senyuman para pahlawan devisa. Inilah kisah nyata yang tak akan mudah kamu lupakan. Namanya Lina. Usianya 25 tahun saat ia memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya. Sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah yang dikelilingi sawah kering dan jalan tanah berlumpur. Keluarga Lina hidup dalam garis kemiskinan, bahkan listrik pun baru masuk desanya setahun sebelum ia berangkat. Ayah Lina sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak saat itu, ibunya banting tulang jadi buruh tani, membesarkan 5 anak sendirian. Lina, sebagai anak sulung, menanggung beban paling berat. Ia berhenti sekolah demi bisa membantu ibu dan membiayai adik-adiknya. Setiap hari, Lina bekerja memetik cabai, merontokkan padi, atau kadang jadi pembantu di rumah orang kaya di kota kecamatan. Tapi hasilnya tak pernah cukup. Ia lelah, putus asa, hingga suatu hari, tetangganya pulang dari luar negeri membawa motor dan rumah baru. Semua orang kagum. Bahkan dianggap sukses. Padahal, tak ada yang tahu apa yang ia alami di sana. Lina hanya melihat satu hal, kesempatan. Kesempatan yang mungkin bisa mengubah hidupnya dan nasib keluarganya. Ia mendaftar ke sebuah agen penyalur TKI yang katanya terpercaya. Prosesnya cepat. Terlalu cepat, sebenarnya. Tanpa banyak pelatihan atau informasi, Lina hanya diberi kontrak yang bahkan tak sepenuhnya ia mengerti. Tapi ia percaya. Ia dikarantina selama 2 bulan. Tak boleh keluar. Dipaksa tanda tangan surat-surat. Tidak boleh pegang HP. Tapi ia tetap bertahan. Ia terus menanam dalam benaknya, semua ini demi keluarga. Lalu, hari yang ditunggu pun datang. Lina diberangkatkan. Dengan koper kecil berisi baju bekas, selembar foto keluarga, dan sebuah harapan yang besar untuk hidup lebih baik. Ia mendarat di sebuah negara di Timur Tengah. Udara panas, asing, dan bahasa yang tak ia mengerti. Tapi ia tetap tersenyum. Karena ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Ia dijemput oleh pasangan suami istri yang tampak ramah di awal. Mereka membawanya ke rumah besar bertingkat 2, dengan pagar besi dan kamera di setiap sudut. Rumah mewah, pikir Lina. Tapi ia belum tahu, rumah itulah yang akan menjadi penjaranya selama berbulan-bulan. Sejak hari pertama, Lina langsung dihadapkan dengan kenyataan pahit. Ia tak diberi waktu adaptasi. Ia disuruh membersihkan seluruh rumah, mengurus 2 anak kecil, memasak 3 kali sehari, mencuci mobil, dan bahkan merawat anjing. Kerja dari pukul 5 pagi hingga jam 1 malam sudah menjadi rutinitas. Jika ia terlihat lambat, ia diteriaki. Jika salah potong sayur, ia dicaci. Jika tidak bangun tepat waktu, ia ditampar. Tidak ada hari libur. Tidak ada gaji yang dikirim. Makan pun dibatasi. Ia hanya boleh makan sisa. Jika tidak ada sisa, ia hanya diberi roti kering dan air.
Kadang, ia mencuri waktu beberapa detik untuk duduk di pojokan dapur, hanya sekadar menarik napas panjang. Tapi Lina tak pernah mengeluh. Ia menulis semuanya dalam buku kecilnya yang ia sembunyikan di dalam kaos kaki. Sebuah buku yang menjadi satu-satunya teman dan pelarian dari kenyataan pahit yang ia jalani. Meski tubuhnya sakit, hatinya tetap berharap. Ia yakin, suatu saat kontrak akan selesai, dan ia bisa pulang membawa uang. Tapi harapan itu hancur, hanya karena satu benda, kalung emas milik Nyonya Rumah. Kalung itu hilang entah kemana. Tak ada yang tahu. Tapi tanpa penyelidikan, tanpa tanya, jari telunjuk langsung mengarah ke Lina. Nyonya Rumah marah besar. Ia berteriak, memaki, bahkan memukul Lina dengan sapu. Lina bersumpah, menangis, berlutut, tapi semua sia-sia. Ia dianggap pembohong, pengkhianat, bahkan disebut sampah dari negara miskin. Semua tuduhan itu meluncur tanpa ampun. Majikannya tak membawa kasus ini ke polisi. Bukan karena kasihan, tapi karena takut nama baiknya rusak. Maka, mereka memilih menghukum Lina dengan cara mereka sendiri, mengurungnya dalam gudang. Gudang itu berada di belakang rumah. Ukurannya hanya 2 kali 3 meter, penuh debu dan sarang laba-laba. Tak ada ventilasi. Hanya satu pintu besi yang langsung digembok dari luar. Disitulah Lina dikurung. Hari pertama, ia menangis. Ia masih punya energi untuk mengetuk pintu, berteriak minta tolong. Tapi tak ada yang peduli. Nyonya Rumah bahkan tertawa sinis saat melewatinya. Hari kedua, rasa lapar mulai menyiksa. Perutnya kosong. Kepalanya pening. Ia menangis diam-diam. Air matanya mengalir tanpa henti. Hanya ada sebuah ember kosong untuk buang air, dan satu alas kardus untuk tidur. Hari ketiga, hujan turun. Air menetes dari atap bocor. Lina menjilat dinding lembab, berharap bisa mengisi tenggorokan yang kering. Ia mulai bicara sendiri, mengigau. Ia tak tahu lagi waktu. Siang dan malam bercampur dalam gelap. Hari keempat, tubuhnya mulai lemah. Ia mulai pasrah. Namun di sela rasa sakit itu, wajah ibunya muncul dalam pikirannya. Ia menggenggam erat kain yang ia bawa dari kampung. Aku harus pulang, aku belum selesai. Hari kelima dan keenam, Lina hanya terbaring. Kadang tertidur, kadang pingsan. Satu-satunya kekuatannya membuatnya bertahan adalah harapan kecil. Mungkin ada orang yang akan menyadari, mungkin tetangga, mungkin Tuhan. Hari ketujuh, pintu gudang terbuka. Cahaya menyilaukan matanya. Tapi bukan penyelamat yang datang. Nyonya Rumah masuk, melempar sepotong roti basi dan berkata dengan datar, "Kamu sudah cukup kapok. Besok kerja lagi." Lina kembali bekerja. Tapi ia bukan Lina yang dulu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia bekerja seperti robot. Diam, tanpa suara, tanpa semangat. Hidup, tapi seolah tak bernyawa. Setiap malam, ia menangis dalam diam. Buku catatannya sudah hilang. Disita. Tapi dalam pikirannya, ia terus menulis. Setiap luka, setiap ketakutan, setiap mimpi buruk, semuanya ia simpan dalam hati. Ia mencoba bicara dengan tetangga rumah. Seorang wanita tua yang ramah. Tapi ia takut. Setiap kali bicara, ia terbayang kembali suara kunci gudang dikunci dari luar. Rasa takut itu terlalu besar.
Namun wanita tua itu menyadari perubahan Lina. Ia diam-diam mencatat perilaku majikan Lina. Ia melihat bagaimana Lina takut menatap mata. Ia melihat luka-luka kecil di lengan. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Suatu hari, wanita itu menyelinap ke gudang. Ia membuka sedikit pintunya dan melihat dalamnya. Ia tahu tempat itu bukan tempat yang layak untuk manusia. Ia memotret, mencatat, dan menghubungi LSM lokal. Dengan bukti-bukti itu, LSM datang bersama aparat. Mereka menyamar sebagai petugas kesehatan, lalu langsung membawa Lina keluar. Majikan terkejut, marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lina dibawa ke rumah aman oleh LSM. Di sana, ia diberi makan, pakaian bersih, dan tempat tidur yang layak. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa seperti manusia lagi. Ia menangis sepanjang malam, bukan karena sedih, tapi karena lega. Namun penyelamatan Lina hanyalah permulaan dari perjuangan panjang. LSM membantu membuat laporan hukum. Lina harus menceritakan ulang semua pengalaman traumatisnya, satu persatu. Setiap kalimat seperti membuka luka lama, tapi ia bertahan. Majikan Lina membantah semua tuduhan. Mereka menyewa pengacara mahal, mencoba menutupi semuanya. Mereka menyebar rumor bahwa Lina bermasalah, bahwa ia pemalas, bahkan memutarbalikkan fakta seakan Lina yang menyiksa diri sendiri. Namun bukti-bukti fisik dan kesaksian dari tetangga menjadi senjata utama. Foto gudang, luka-luka di tubuh Lina, dan catatan dari wanita tua itu menjadi pilar dalam laporan resmi. Sayangnya, hukum di negara itu tak selalu berpihak pada pekerja asing. Kasus berjalan lambat. Hakim bahkan sempat mempertanyakan kebenaran cerita Lina hanya karena ia tidak memiliki rekaman atau bukti video. Selama berbulan-bulan, Lina harus tinggal di penampungan. Ia tidak bisa bekerja, tidak bisa pulang, dan harus menunggu keputusan. Kadang ia merasa lelah. Tapi tim LSM terus mendampinginya, menguatkannya. Akhirnya, setelah 5 bulan penuh tekanan, pengadilan menjatuhkan hukuman ringan kepada majikan Lina. Hanya denda dan larangan mempekerjakan pembantu asing selama 3 tahun. Lina tidak mendapatkan kompensasi sepeser pun. Meski begitu, Lina tidak marah. Baginya, keadilan bukan hanya soal hukuman, tapi soal pengakuan bahwa ia tidak bersalah. Bahwa ia bukan pencuri, bahwa ia adalah korban. Ia menandatangani surat kepulangan. Saat naik ke pesawat, Lina menggenggam kain ibunya erat-erat. Ia menatap ke jendela pesawat. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ia pulang dengan kepala tegak. Dan ketika kakinya menginjak tanah air, ia menangis lagi. Lina kembali ke desanya dengan tubuh yang kurus dan wajah pucat. Warga desa menyambutnya dengan campuran rasa penasaran dan simpati. Ada yang bertanya-tanya, ada pula yang menggunjing. Tapi keluarga Lina hanya peduli pada satu hal, ia pulang dengan selamat. Ibunya memeluk Lina erat-erat. Mereka menangis berdua di beranda rumah. Adik-adiknya memandangi Lina dengan tatapan aneh. Mereka tahu, kakaknya berubah. Tapi mereka tak tahu seberapa dalam luka yang dibawa pulang. Beberapa minggu pertama, Lina mengurung diri. Ia sulit tidur. Makanan membuatnya mual. Ia sering menangis tanpa sebab. Trauma itu tak hilang meski ia sudah jauh dari gudang itu. Namun kemudian, seseorang dari LSM Indonesia datang menemuinya.
Mereka ingin menjadikan Lina sebagai narasumber dalam kampanye penyuluhan untuk calon TKI. Awalnya Lina menolak. Ia tidak mau mengingat semua itu lagi. Namun setelah berpikir panjang, ia sadar mungkin inilah jalannya. Ia tak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa menyelamatkan masa depan orang lain. Ia bisa memastikan tidak ada Lina kedua, ketiga, atau keempat. Lina pun mulai berbicara. Di forum-forum kecil, di depan para gadis desa yang ingin menjadi TKI, ia menceritakan semuanya. Dengan suara lirih tapi penuh keyakinan, ia berbagi kisah dari neraka yang pernah ia alami. Ia mengingatkan mereka untuk memilih agen yang resmi, untuk membaca kontrak, untuk mencari informasi, untuk berani bicara jika hak mereka dilanggar. Dan yang paling penting, untuk tetap percaya bahwa mereka layak dihargai. Perlahan, suara Lina mulai didengar. Ia diundang ke lebih banyak tempat. Ia mulai menulis kisahnya. Buku harian yang dulu hilang, kini berubah menjadi naskah pidato yang menggugah banyak hati. Lina, yang dulu dikurung dan dibungkam, kini menjadi suara bagi ribuan pekerja migran yang belum bisa bersuara. Hari ini, Lina bukan lagi korban. Ia adalah penyintas. Ia adalah simbol kekuatan, bukan kelemahan. Ia tahu bahwa hidup telah mengajarinya dengan cara yang kejam, tapi ia memilih untuk tidak tinggal dalam luka. Ia membentuk komunitas kecil bersama beberapa mantan TKI lain. Mereka saling mendukung, saling berbagi informasi, dan saling menguatkan. Mereka menjadi tempat bernaung bagi mereka yang pernah dihancurkan oleh sistem. Setiap minggu, Lina datang ke pelatihan calon TKI. Ia bicara tanpa naskah, hanya dari hati. Dan setiap kali ia menyebut kata gudang, ruangan sunyi, air mata menetes, tapi tak ada suara. Semua mendengar. Bahkan pemerintah daerah mulai melirik gerakan ini. Mereka mulai melibatkan Lina dalam diskusi kebijakan penempatan TKI. Namanya muncul di surat kabar. Bukan sebagai TKI korban penganiayaan, tapi sebagai pejuang hak buruh migran. Tapi Lina tidak mengejar ketenaran. Ia hanya ingin satu hal, agar tak ada satupun perempuan lagi yang harus menjilat dinding demi bertahan hidup. Ia sering ditanya, apakah kamu menyesal jadi TKI? Lina selalu menjawab, tidak. Saya menyesal tidak tahu apa-apa ketika berangkat. Tapi saya tidak menyesal pernah bertahan. Kini, Lina menjalani hidupnya dengan damai. Ia membuka warung kecil di depan rumahnya. Warung itu diberi nama Harapan. Tempat di mana ia mulai dari nol. Tempat yang menjadi saksi bahwa luka bisa sembuh jika kita memilih untuk bangkit. Kisah Lina adalah satu dari ribuan kisah yang tidak pernah masuk berita. Tidak viral. Tidak disorot. Tapi nyata. Terjadi. Dan bisa menimpa siapa saja. Di balik wajah-wajah pekerja migran yang tersenyum di bandara, seringkali tersembunyi cerita tentang kesepian, ketidakadilan, dan siksaan yang tak pernah kita bayangkan. Tapi kisah ini bukan untuk membuatmu takut. Ini adalah seruan. Seruan untuk peduli, untuk belajar, dan untuk bertindak. Jika kamu mengenal seseorang yang ingin jadi TKI, bantu mereka dapatkan informasi yang benar. Jangan biarkan mereka pergi tanpa persiapan. Dan jika kamu pernah merasa tak berharga, ingatlah Lina. Seorang perempuan desa yang pernah dikurung dalam gudang, tapi kini berdiri memberi cahaya bagi orang lain. Karena kebenaran, meski dibungkam dalam gelap, suatu saat akan bersinar kembali.